Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, perjumpaan kali ini kita berjumpa lagi dengan acara yang insyaallah penuh barakah ini, daurah syar'iyyah, yang pada tahun lalu juga bersama Ustadz Abdurrahman Zahir yang sekarang sudah hadir bersama kita. Dan kali ini kita berjumpa lagi di tahun yang selanjutnya, daurah syar'iyyah, dan masuk pada materi al-akhlaq. Total dari materi yang ada di daurah syar'iyyah ini ada 6 materi, sederhana, singkat, dan lebih mudah dari sebelumnya. Harapannya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang mengambil manfaatnya. Baik, Ustadz Abdurrahman, mungkin kita sapa terlebih dahulu dengan Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Oh, saya beri izin suara dulu ya. Sebentar. Ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Oh, masih muglak ya? Sudah saya klik. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Kaifa halukum Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Baik Ustadz Abdurrahman, mungkin saya akan perkenalkan sedikit tentang Ustadz Abdurrahman Zahir. Jadi beliau adalah alumni dari Libya dan dulu mengambil jurusan Idariyah Maliyah alias berkaitan dengan ekonomi, dan beliau juga mengikuti berbagai lomba nasional di olimpiade-olimpiade fikih muamalah alias ekonomi syariah, betul ya Ustadz ya? Dan alhamdulillah menjuarai beberapa olimpiade. Kemudian juga beliau sekarang aktif di media sosial terutama, dan juga kajian-kajian di berbagai area terutama di Jabodetabek aktifnya. Baik Ustadz Abdurrahman, kita persilakan kepada antum bisa untuk melakukan share screen. Teman-teman sekalian, untuk nanti antum ketika saya beri host izin untuk memberi mikrofon ya Ustadz ya. Sebentar. Teman-teman mungkin kalau ada yang tahu setting co-host yang sekarang di mana ya, boleh dituliskan di kolom chat, karena sekarang nggak bisa co-host seperti dulu. Baik Ustadz, kita persilakan kepada antum. Ya, saya izin share. Ya. Kelihatan share screen-nya? Iya Ustadz, alhamdulillah terlihat Ustadz. Ini sudah bisa saya mulai, Ustaz? Tafadhol Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah. وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك ونعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan kembali belajar mengenai bab akhlak dan adab, dan mohon maaf untuk tidak coret-coret layar ya, agar lebih kondusif daripada layarnya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala, sebagaimana yang menjadi bahasan bagi kami di tahun sebelumnya juga adalah tema-tema berkenaan dengan akhlak dan tema-tema berkenaan dengan adab. Yang kita bahas insyaallah akan kita bagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah hak asasi, yaitu al-hukuk. Yang kedua adalah Afwan, boleh di ini gimana ini? Iya Ustadz, antum buka di bagian setting. Maaf karena Zoom terbaru antum Zoom-nya tampilannya beda dari yang dulu kan? Udah berubah ya? Kalau dulu ada tombol shield atau perisai itu. Cuman yang sekarang harus close dari share screen, terus nanti yang muncul itu. Antum close share screen-nya, kemudian antum tampilkan Iya, anak kan nggak bisa itu Ustadz, nggak bisa, kondisinya qadarullah nggak bisa ada co-host yang versi sekarang ya. Yang versi sekarang tidak bisa co-host Ustaz. Antum close share screen-nya Ustaz, stop share screen, kemudian antum ada logo seperti
perisai. Logo seperti perisai, Ustaz. Ada, Ustaz ya? Mana ya? Di tampilannya full screen semua, tampilan semua peserta, nanti ada tombol full, antum zoom zoom in. Tadi sudah saya setting untuk tidak bisa coret-coret sebenarnya. Iya. Ini di mana Ustaz? Di sebelah mana Ustaz? Di titik 3? Di samping titik 3 ada yang bentuknya seperti perisai, Ustaz. Shield. Oh, security bukan? Ya. Nanti antum matikan itu yang annotated content apa itu. Karena versi Zoom yang sekarang berubah ya teman-teman. Jadinya kita temukan hal-hal seperti ini. Suspend participant activities bukan sih? Bukan ya? Bukan, nanti semua activities kena mati semua. Ini nggak ada yang di ini sih kecuali chat, rename themselves. Annotated nggak ada yang annotated content. Annotated. Seingat saya annotated ya. Ini share noted, ini share whiteboard. Itu dimatikan. Ini udah mati sih. Udah mati ya, tapi kok tetap bisa itu ya. Mohon teman-teman untuk dikondisikan. Ya. Jangan dinyalakan ya teman-teman ya. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Ya, jadi yang kita bahas itu adalah akan 3 bab. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan bahas al-hukuk berkenaan dengan hak-hak kita kepada Allah Ta'ala, hak kepada Rasulnya, kemudian hak kepada kerabat, kepada orang tua, kepada orang-orang yang perlu kita berikan haknya, hak suami kepada istri, hak istri kepada suami. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Gimana nih ya? Masih oke. Enggak. Iya Ustaz. Bisa Ustaz ya. Kita bahas berikutnya adalah mati sebentar. Oke. Kemudian kita bahas berikutnya adalah adab adab. Ya. Baik teman-teman yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita akan bahas hak asasi al-hukuk. Ini adalah kumpulan daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan yang pertama adalah hak-hak Allah atas hambanya. Sehingga kita tahu semua Allah menciptakan kita semua dan memiliki hak-hak yang perlu kita tunaikan sebagai hambanya. Dan kita tahu semua hak Allah berarti kewajiban hambanya. Dan hak hambanya berarti kewajiban Allah. Gitu ya. Yang namanya hak dan kewajiban itu selalu berjalan beriringan. Di mana ketika itu adalah hak kita berarti pihak lain yang menunaikannya. Kalau itu adalah kewajiban kita berarti itu adalah hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Itu perbedaan antara hak dengan kewajiban. Dari Mu'adz bin Jabal, kita tahu Mu'adz bin Jabal adalah sahibu sir Rasulullah SAW, pemilik rahasianya Nabi SAW. Sebetulnya ada juga pemilik rahasia Nabi selain Mu'adz bin Jabal adalah Abu Hurairah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini mendapati banyaknya rahasia-rahasia Nabi SAW yang berkaitan dengan fitnah, yang berkaitan juga dengan hal gaib di masa mendatang, tentang fitnah-fitnah yang terjadi. Mu'adz bin Jabal mengetahuinya. Tentang nama-nama orang munafik, Mu'adz bin Jabal juga mengetahuinya. Begitu pula Abu Hurairah ketika dia mengatakan hafidtu wi'aini minal ilm, hafidtu wi'aini minal hadis. Aku mengetahui dua kantung dari ilmu, 2 kantung dari hadis. Satunya sudah aku berikan kepada kalian, sudah aku sampaikan. Satunya lagi, kalau aku kabarkan maka aku dipenggal daripada kerongkonganku. Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya Abu Hurairah pun memiliki rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Kemudian juga yang pernah mendapati rahasia Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik. Satu ketika Anas bin Malik juga pernah mendapati dipanggil oleh ibunya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kata Anas bin Malik, ya ummah, ada sirrun Nabi. Ini rahasia Nabi SAW. Ini sirah antara rahasiaku antara aku dengan Rasulullah SAW. Artinya pernah ada sahabat-sahabat yang memang mengetahui rahasia-rahasia tentang nama-nama orang munafik, kejadian-kejadian fitnah di masa mendatang. Termasuk juga di antara berarti peristiwa terbunuhnya Utsman, peristiwa terbunuhnya daripada Husain dan sebagainya. Hal demikian yang pernah diberitahu oleh sebagian sahabat. Kemudian Mu'adz bin Jabal yang kita tahu semua hadis di mana Mu'adz bin Jabal dahulu juga pernah ditegur oleh Nabi SAW. Padahal Mu'adz bin Jabal ini adalah seorang yang a'lamun nas bil halal wa haram, paling tahu tentang halal dan haram. Tapi pernah ditegur oleh Nabi SAW tatkala mengimami salat maghrib dengan baca surat Al-Baqarah. Kemudian Mu'adz juga pernah ditunjuk untuk menjadi dai di Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari, dan kita membaca hadis Mu'adz bin Jabal. Kuntu ridfa Rasulillah SAW. Aku pernah diboncengi oleh Rasulullah SAW. Dan lihatlah, kita tahu semua bahwa
kita tahu semua bahwa ada beberapa sahabat yang pernah diboncengi oleh Nabi SAW ya. Total itu ada sekitar 40-an dikumpulkan oleh Sulaiman bin Mandah dalam kitab yang bernama Radifun Nabi. Orang-orang yang pernah diboncengi Nabi. Yang salah satunya adalah Usama, Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian juga Mu'ad bin Jabal pernah diboncengi dengan Nabi SAW ala himarin, di atas keledai. Kita tahu semua keledai itu hewan rendahan ya, hewan yang bukan hewan mewah. Jadi kalau sekarang mungkin apa ya? Mungkin kendaraan apa? Mungkin apa? Mungkin kalau mobil mungkin Honda Brio-nya lah mungkin. Kalau motor mungkin Honda Beat-nya lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi hewan yang bukan bukan ini. Kalau hewan yang dulu itu apa menjadi populer dan mewah itu adalah kuda dulu. Mungkin kalau sekarang Ferrari-nya atau Alphard-nya lah mungkin itu. Nah, yang namanya Ufair. Kita bisa berarti Nabi menamakan beberapa hewan-hewan yang beliau miliki. Buktinya beliau juga menamakan Qaswa atau Kuswa yang mana beliau punya unta tersebut. Kemudian juga beliau menamakan pedangnya Qadib, Qali'i dan sebagainya itu punya nama-nama tersendiri tuh sebagaimana disebutkan di dalam hadis Syama'il ya, riwayat Tirmidzi. Jadi beliau juga punya baju pedang baju besi, kemudian punya mighfar helm yang beliau gunakan ketika perang. Itu ada nama-nama tersendiri. Memang ada hikmah kenapa kita menamakan benda tersebut itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam syarah Syama'ilnya gitu ya. Faqala ya Mu'adz, dipanggil. Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah SAW. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya dan apa hak hamba yang perlu dipenuhi oleh Allah Ta'ala? Gitu kan gitu. Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lihatlah bagaimana metode Nabi SAW dalam mengajar itu dimulai dengan question, dimulai dengan pertanyaan. Artinya kita tahu semua bahwa ketika guru bertanya kepada murid, umumnya itu akan menimbulkan rasa penasaran murid kepada pertanyaan tersebut. Dan akhirnya murid itu lebih attention ketika dengar jawaban dibanding guru nggak nanya. Dibanding langsung dikasih tahu, umumnya lebih cepat lupa. Dibandingkan kalau ditanya dulu terus dikasih tahu, itu akan lebih lama nempel. Makanya di antara metode pengajaran yang terbaik adalah melakukan Q&A. Baik gurunya bertanya kepada murid maupun muridnya bertanya kepada guru. Itu metode Q&A. Dan Rasulullah sering kan ngasih kuis juga. Pernah ketika beliau mengatakan inna minasyajari syajaratan, ada pohon itu berkah seperti seorang muslim berkah. Hadithuni mahi, apa itu? Coba kabarkan kepadaku apa itu kira-kira. Maka sahabat semua ada yang nebak-nebak, ternyata salah. Dan ternyata kata jawaban Rasulullah adalah pohon kurma. Dan ternyata Abdullah bin Umar tahu jawabannya tapi nggak mau ngasih tahu kepada Rasulullah karena malu. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar ya, gitu kan. Hal itu berarti pernah ada interaksi seperti itu di kalangan para sahabat, metode tanya jawab gitu ya. Karena itu salah satu metode terbaik dalam pengajaran. Fa inna haqqallahi 'alal ibad. Nah, Rasulullah tanya sendiri jawab sendiri. Begitu pula hadis Jibril kita tahu semua ya. Hadis Jibril itu beliau datang kepada Rasulullah, beliau nanya kepada Rasulullah mal iman, mal Islam, mata sa'ah. Itu kan ditanya-tanya kepada Rasulullah. Tapi ternyata Jibril sendiri yang jawabkan gitu. Maka hal demikian metode tanya jawab yang terbaik. Fa inna haqqallahi 'alal ibad. Sesungguhnya hak hak Allah atas manusia, kewajiban kita kepada Allah Taala, an ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'an. Itu kita beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sekutuan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, yakni kewajiban Allah atas hambanya azza wa jalla, an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Tidak mengazab seorang makhluk pun yang tidak berbuat syirik kepadanya. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Ya Rasulullah, apakah aku beri kabar kepada manusia? Maka kata Rasulullah SAW, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kasih kabar ini kepada mereka, nantinya mereka bersandar diri, artinya mereka tidak beramal soleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah Ustaz, ini Mu'adz bin Jabal nggak boleh ngasih tahu ke manusia, tapi kenapa Mu'adz bin Jabal ngasih tahu ke kita, Ustaz? Kok bertentangan, Ustaz? Gimana ceritanya? Gimana nih? Kok misalkan bertentangan gitu? Gimana jawabannya? Ya, pertama kita tahu semua bahwa pada saat itu kondisi ilmunya ini belum cocok untuk disampaikan. Ya, kita semua boleh bagi guru untuk menunda penyampaian suatu hal kepada muridnya ketika muridnya belum belum apa namanya belum belum berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi ada proses tahapan-tahapan untuk mencapai ilmu tersebut. Begitu berarti tahapan guru yang rabbani adalah yu'allimuna shighara ilmi qabla kibarih, mengajarkan yang kecil-kecil dulu, yang basic-basic dulu sebelum yang besar-besar. Begitu pula Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz untuk tidak ngasih tahu ini, takutnya
orang-orang ini pada awam semua, dan kita tahu semua audiens dakwahnya Mu'adz itu awam-awam. Kita tahu Mu'adz kan ditunjuk juga kan menjadi apa namanya, menjadi dai di Yaman. Kemudian juga Mu'adz juga punya RT sendiri, yang mana Mu'adz itu kalau sholat sama Nabi, sholat Isya bersama Nabi jadi makmum, nanti sholat di kampungnya jadi imam kan gitu. Jadi kita tahu semua bahwa Mu'adz juga punya audiens dalam berdakwah. Jadi Rasulullah menyatakan nanti dulu disampaikannya. Tapi kita tahu semua bahwa ketika ilmu sedang dibutuh-butuhkan ya, itu tidak boleh disembunyikan. Jadi sebagaimana juga kita tahu semua bahwa ada keharaman bagi kitmanul ilm. Jadi kitmanul ilm dalam perkara-perkara syariat yang sifatnya harus diketahui segera. Tapi ada penundaan-penundaan yang sifatnya boleh ditunda gitu kan. Ini diantara hak Allah atas hambanya. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Berarti di sini ada faedah dari hadis tersebut. Ada faedah bahwa kita wajib beriman kepadanya. Kemudian kita wajib hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun itu dari makhluk. Sebagaimana lafaz daripada la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya. Dan kemudian beriman terhadap nama-nama dan sifatnya yang sempurna sebagaimana datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kita semua berarti kita bertauhid secara rububiyah, bertauhid secara uluhiyah, bertauhid secara asma wa sifat. Dan itu adalah konsep daripada ketauhidan yang sempurna. Kemudian mengagungkan Allah diantaranya dengan mengagungkan syiar-syiar Allah sebagaimana Allah katakan dzalika wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Kemudian memuliakan ahli ilmu dan orang-orang bertakwa, dan kita tahu semua bahwa ahli ilmi adalah mereka warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi dan rasul, sehingga mereka dimuliakan. Kemudian menyemai rasa malu atau haya, rasa takut, al-khasyah, baik itu sendiri maupun bersama orang lain. Tentu khasyah ini derajatnya lebih tinggi daripada khauf ya. Haya juga bagaimana kata Rasulullah SAW, rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Rasa malu untuk berbuat kemaksiatan, rasa malu untuk berbuat kesyirikan, rasa malu untuk berbuat kebid'ahan, itulah yang dimaksud rasa malu, bukan rasa malu berbuat kebaikan. Karena pada akhirnya konotasi malu dalam bahasa Indonesia itu terlalu general, sedangkan bahasa Arab itu membagi-bagi ya konsep rasa malu itu. Sehingga yang dimaksud di sini rasa malu al-haya adalah rasa malu yang terus kita semai dalam hati kita untuk tidak melanggar peraturan-peraturan syariat gitu ya. Kemudian tunduk dan patuh pada hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga konsep daripada hak Allah atas kita adalah kita berarti tunduk dan patuh kepada pencipta daripada diri kita. Karena kita tahu semua yang menciptakan kita lebih berhak atas diri kita. Sebagaimana makna Rabb itu adalah yang menciptakan, kemudian yang memiliki dan yang mengatur. Dan itu Allah miliki hal ini demikian yang menunjukkan bahwa pada dasarnya wajibnya kita imtitsalu amrillah wa ijtinabun nawahi. Kemudian mencintai Allah Ta'ala. Di antara juga yang menjadi hak Allah untuk kita tunaikan adalah kita mencintainya. Bahkan kita tahu semua bahwa tidak sempurna kecintaan kita, tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak menjadikan nabinya dan juga tentu Allah Ta'ala sebagai zat yang paling kita cintai dibandingkan diri kita sendiri, dibandingkan anak-anak kita, dibandingkan orang seluruh manusia di bumi. Kemudian melanggengkan zikir dan syukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, sehingga Allah memiliki hak untuk kita tunaikan zikirnya, kita tunaikan syukurnya, karena pada akhirnya kenikmatan semua yang menciptakan hanyalah dirinya. Tidak satu pun di antara kita yang punya andil dan peran terhadap terciptanya kenikmatan yang Allah ciptakan kepada kita, karena semuanya Allah ciptakan kita. Sebagaimana Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah semua kenikmatan kecuali itu berasal dari Allah Ta'ala. Wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha untuk menghitung-hitungnya, maka kalkulator itu tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud melakukan zikir, dan itu adalah hak Allah Ta'ala. Kemudian senantiasa berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi husnudzan itulah yang menjadikan kita merasa tenang, dan juga itu adalah bagian daripada hak Allah yang perlu kita tunaikan dan senantiasa kita tunaikan. Makanya mengapa Maryam tidak takut ketika mengeluarkan anaknya dari ketika berada di keramaian? Mengapa Nabi Yunus tidak takut ketika berada di perut ikan paus di tengah kegelapan malam, di bawah kedalaman lautan? Mengapa Nabi Ibrahim tidak merasa ketakutan ketika hendak dilemparkan ke api yang panas? Karena mereka husnudzon kepada Allah Ta'ala. Mereka husnudzon kepada Allah Ta'ala. Itulah yang menjadikan hamba merasa senantiasa tertolong oleh Allah Ta'ala ketika hamba menjalankan atau menunaikan hak Allah kepada dirinya. Kemudian kita masuk ke dalam hak-hak Rasulullah SAW. Ini dari Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, ya, yang mana beliau pernah menyaksikan bagaimana dahulu
para kaisar, para raja, para Najasyi, itu mereka pernah dimuliakan oleh kaum-kaumnya, tapi tatkala dia melihat bagaimana Rasulullah dimuliakan oleh sahabatnya sendiri, itu luar biasa pemuliaannya. Ini dalam hadits Bukhari ya. Dan apa namanya, Abu Sufyan juga pernah berkomentar hal yang sama kepada para sahabatnya. Tatkala para sahabat itu mereka, kalau Rasulullah buang dahak, itu Rasulullah di kanan kirinya sudah ada orang yang siap nadangin gitu ya. Kemudian kalau beliau wudu, maka kanu yaqtatiluna inda wudu'i. Kadu yaqtatiluna inda wudu'i. Salam Bukhari. Mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan cipratan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya apa namanya? Beliau pernah mengatakan bahwa belum ada seorang yang mencintai seorang lainnya, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada, begitu ungkapannya kalau nggak salah. Itu, aku belum pernah melihat orang mencintai seorang lainnya seperti kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kalau buang dahak aja sudah siap kanan kiri mereka. Padahal laka biha wajah. Mereka kemudian naruh dahak Nabi itu di mereka usap-usap di mana? Di ini apa namanya? Di tangan-tangan mereka, di wajah-wajah mereka. Tapi tentu ini hanya khusus bagi Nabi SAW, tidak khusus bagi umatnya, karena ini adalah keberkahan bagi umatnya, yang menjadi semua jasad Nabi SAW adalah berkah, gitu ya. Tapi kalau dikiaskan kalau dikatakan sekarang ada juga Ustaz, maka itu tidak bisa dipastikan, karena rambut Rasulullah SAW, kemudian sendal Rasulullah SAW itu nggak bisa dipastikan ini benar apa enggak punya beliau kalau di zaman sekarang, karena kita tahu semua bahwa hampir setiap negara itu ada replika bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan itu tidak bisa dipercaya sanadnya karena butuh sanad ya. Dan lihatlah bagaimana Urwah bin Mas'ud mengomentari, ai qaumi wallahi laqad wafattu 'ala al-muluk. Jadi dia pernah travel, dia pernah berdagang ya. Kita tuh semua kebiasaan orang-orang Quraisy ya, itu apa namanya, dagang. Tapi As-Saqafi beliau adalah suku kalau nggak salah bukan berasal ini dari Taif kalau nggak salah ya, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, dan dia salah satu pembesar. Dia pernah mengunjungi beberapa kerajaan, kemudian beberapa kaisaran, beberapa Kisra, Najasyi juga, dan itu semua Najasyi bukan bukan nama orang ya, tapi dia adalah gelar. Sebagaimana Fir'aun juga bukan nama, tapi dia gelar. Nama Najasyi yang dimaksud Rasulullah SAW ketika beliau sholat gaib kepada Najasyi itu adalah siapa? Ashamah. Namanya Ashamah, nama aslinya Ashamah. Begitu pula Firaun juga nama aslinya siapa? Ramses II. Ya. Jadi bukan nama tapi gelar. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Aku belum pernah melihat ada seorang yang diagungkan oleh pengikutnya melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya apa namanya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian daripada hak Rasulullah yang perlu kita muliakan. Bahkan tidak boleh ada kecintaan kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada tidak boleh kecintaan kepada selain daripada Nabi SAW melebihi kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena kecintaan kepada beliau harus di atas segala-galanya. Untuk kecintaan kepada Allah Ta'ala juga yang harus melebihi segala-galanya. Karena mengapa? Karena umumnya kecintaan kita kepada selain Nabi, kecintaan kita kepada selain Allah, itu umumnya mengantarkan kepada syahwat. Tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menjadikan kita tunduk dan patuh syahwat kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka hak Rasulullah SAW adalah beriman kepada kenabian beliau, nubuah beliau, ya, beriman kepada segala hal yang terikat kepada kenabian beliau, nubuah beliau, kemudian beriman kepada kemaksuman beliau, maksum. Jadi kita tahu semua seluruh nabi dan rasul itu maksum dari dosa besar, maksum dari kesyirikan. Tapi para ulama khilaf, apakah mereka maksum juga dari dosa-dosa kecil as-saghair? Itu para ulama khilaf. Tapi yang jelas mereka maksum dari dosa besar. Apakah mereka maksum juga dari ijtihad? Nah, itu yang khilaf. Tapi ala kulin Nabi SAW tidak maksum dari ijtihad. Makanya beliau juga pernah berijtihad keliru, dan ketika beliau berijtihad keliru Allah langsung menegurnya. Tatkala beliau mengharamkan madunya, maka Allah langsung tegur dalam surat Tahrim. Tatkala beliau juga mengharamkan mengharamkan Maria Kiptiah, beliau juga langsung ditegur dalam surat Tahrim. Bahkan ada sekitar 7 kalau nggak salah, 7 teguran Allah kepada Rasulnya dalam Quran disebutkan. Subhanallah. Secara eksplisit dalam Quran ya. Tatkala beliau mengatakan kepada Zaid bin Harithah, tatkala Zaid bin Harithah mau menceraikan Zainab, maka Rasulullah mengatakan amsik alaika zaujak.
tahanlah istrimu. Padahal Rasulullah sudah tahu bahwa beliau akan menikah dengan mantan istrinya Zaid bin Harithah. Sudah tahu, tapi beliau mengatakan, maka Allah katakan dalam Quran itu bahwa beliau utukhfi fi nafsik, kamu menyembunyikan ini dalam dirimu. Makanya ada beberapa hal yang memang beliau tegur. Kemudian juga beliau pernah ditegur oleh Allah Taala tatkala beliau bermuka masam dengan Abdullah bin Umi Maktum, Abu Sabah Tawalla. Artinya beliau tidak tidak maksum dari ijtihad yang keliru, tapi ijtihad keliru itu langsung Allah tegur. Jadi beliau maksum pada dosa besar, pada kemusyrikan, pada kesyirikan. Semua Nabi dan Rasul tidak pernah melakukan kesyirikan. Lam yakun minal musyrikin. Makanya Nabi Ibrahim itu salah ya kalau ada yang menginterpretasikan Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan, mengatakan bulan, oh ini bulan adalah Tuhanku, oh ini matahari adalah Tuhanku. Itu bukan sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, lam yakun nadran wa innama munaziran. Jadi bukan sedang mencari, tapi sedang mendebat orang-orang yang sedang berada di Syam ketika itu, yang mana mereka menyembah daripada benda-benda langit gitu ya. Kemudian beriman bahwa syariat itu menghapuskan syariat sebelumnya. Jadi kita tahu semua bahwa ketika sudah ada Nabi SAW, maka nggak boleh kita beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Maksudnya kita nggak boleh mengikuti syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa, nggak boleh. Karena ketika kita beriman kepada, ketika sudah ada Nabi terakhir, maka kita beriman kepada Nabi terakhir, gitu ya. Karena syariatnya berbeda antara Nabi sebelumnya dengan setelahnya. Kalau Rasul itu memiliki syariat berbeda-beda ya. Makanya syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Isa. Tapi syariatnya contoh Nabi Daud, syariat Nabi Sulaiman itu nggak jauh seperti syariatnya Nabi Daud. Kemudian syariatnya siapa? Nabi Harun sama seperti syariatnya Nabi Musa. Jadi Rasul itu di antara salah satu pembeda, kalau Rasul itu mereka biasanya punya syariat sendiri. Beda dengan Nabi yang syariatnya ngikut Nabi sebelumnya. Ikut Rasul sebelumnya, biasanya kayak gitu ya. Beda Nabi dan Rasul seperti itu. Selain juga daripada biasanya audiensnya lebih banyak ke Rasul dibandingkan Nabi. Dan yang mengkonsekuensikan ketika kita tidak beriman kepada Nabi terakhir, tidak mengikuti syariat Nabi terakhir, maka kita dikatakan kafir. Kafir. Makanya Ahlul Kitab itu mereka diturunkan kita kepada mereka, tapi mereka masih tetap beriman kepada Nabi sebelumnya. Jadi mereka mau mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Dan mereka telah melakukan tahrif. Makanya dikatakan Yahudi Nasrani zaman Rasulullah SAW telah kafir. Ya, Allah sudah katakan juga dalam Al-Quran bahwa ahlu kitab itu kafir. Ya, sehingga pada akhirnya syarat kita mengikuti Nabi SAW adalah mengikuti syariatnya. Ya, dan kita mengetahui bahwa ini telah menasih syariat sebelumnya, gitu ya, telah menyempurnakan syariat sebelumnya. Kemudian beriman bahwa Nabi itu telah menyampaikan seluruh risalahnya. Dan beliau pernah mengatakan bahwa apa-apa yang mendekatkan kepada surga telah aku kabarkan, apa-apa yang mendekatkan kepada neraka telah aku kabarkan kepada kalian. Dan tidak pernah satu ilmu pun beliau sembunyikan daripada kita semua, sehingga semua hal yang pernah beliau sampaikan itu pada akhirnya adalah bagian daripada wahyu yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, karena Allah sendiri mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak pernah beliau mengucapkan ilmu berdasarkan hawa nafsunya. Itu murni adalah wahyu yang datang dari kami kepadanya. Bahkan Allah mengatakan, "Falau taqawwal 'alaina ba'd al-aqawil." Kalau seandainya beliau ngarang-ngarang, laqata'na minhu bil watin. Kami akan ngapain? Cubit daripada urat jantungnya. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Rasulullah itu nggak pernah ngarang-ngarang ya. Apa-apa yang beliau sampaikan semuanya telah beliau sampaikan secara utuh kepada kita semua. Kami juga beriman bahwa risalah ajaran beliau itu menyeluruh untuk jin dan manusia. Buktinya apa? Buktinya wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala beliau pernah baca Quran, tatkala pulang dari Taif beliau baca Quran, kemudian ada yang dengar kan? Siapa yang dengar? Jin. Dan jinnya kemudian langsung dakwah kepada kaumnya kan gitu. Mereka mengatakan bahwa ini pernah datang kepada Musa, sama seperti yang datang kepada Musa. Artinya mereka para jin itu mereka nggak punya nabi dari kalangan jin. Nabi hanya ada dari kalangan manusia, dan manusia inilah yang menjadi dai-nya para jin juga. Makanya mengapa tatkala kita hadir kajian, tatkala kita ngisi kajian itu juga ada kemungkinan jin itu juga hadir, karena mereka nggak punya pengajaran, nggak punya nabi mereka hanya mendapat pengajaran juga dari majelis-majelisnya manusia. Kemudian tidak berlebihan gulu mengagungkan Nabi SAW di atas hak-haknya. Di antara bentuk gulu adalah meyakini bahwa Nabi bukan dari golongan manusia, meyakini bahwa Nabi itu bukan manusia. Nah, itu termasuk gulu. Kemudian meyakini bahwa Nabi adalah makhluk yang pertama kali diciptakan, ya.
Kita tahu semua bahwa Allah yang pertama kali menciptakan apa? Yang pertama kali menciptakan bukan Rasulullah SAW, tapi apa? Pena, qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan apa? Pena kan gitu. Sebelum Allah ciptakan, Allah Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada dan akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Dan ketika Allah dengan sifat qadimnya, Allah menciptakan, barulah yang Allah pertama kali ciptakan adalah pena. Kemudian Allah menyuruh pena untuk menuliskan. Sehingga pertama kali diciptakan bukan Rasulullah SAW. Yang menciptakan adalah pena. Kemudian meyakini bahwa Nabi tercipta dari cahaya. Ini juga termasuk gulu. Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, pada saya tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya dan kredibilitasnya. Kemudian menganggap bahwa penciptaan seluruh manusia, surga dan neraka juga karena beliau. Nah, ini juga termasuk bagian daripada gulu berlebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tahu semua bahwa hikmah dari penciptaan alam semesta ini pada akhirnya adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang lebih mengetahui precisely hikmahnya apa. Tapi yang perlu kita imani adalah bagian daripada itu kita sebagai hamba tidak dapat mempertanyakan suatu hal yang segala hal yang Allah lakukan. Sebagaimana Allah katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kita ditanya tentang apa yang kita perbuat. Kemudian menganggap bahwa beliau mengetahui hal gaib, ya. Semuanya diketahui. Nah, ini keliru. Ketahui bahwa beliau hanya tahu beberapa hal gaib kalau dikabarkan oleh Allah. Buktinya apa? Beliau nggak tahu di mana letak kalungnya Aisyah ketika hilang. Beliau baru sadar ketika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala perang Badar itu dengan malaikat-malaikat. Dengan cara apa? Banyak di antara jasad orang-orang musyrikin itu ternyata termutasi kan? Termutasi, tubuhnya terpotong-potong. Ini bukan dari manusia yang motong-motong, bukan dari kalangan kita, karena peraturan Rasulullah SAW kepada para sahabat itu nggak boleh mutilasi. Ternyata jasadnya pada termutilasi, artinya itu dari malaikat yang memutilasinya. Itu baru tahu setelah kejadian itu. Ini tidak Allah kabarkan sebelumnya gitu kan. Beliau juga beristihad tatkala beliau menempatkan posisi ketika perang Badar ini ya di mana posisinya, di mana dan bermusyawarah. Artinya beliau nggak tahu. Beliau juga nggak tahu akan ada 70 sahabat yang meninggal dunia ketika perang Uhud, nggak tahu. Ya. Artinya nggak semua perkara gaib itu diberitahu oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa hal yang diberitahu, ya. Tapi umumnya tidak diberitahu gitu. Umumnya tidak diberitahu. Bahkan beliau aja nggak pernah expect jadi nabi. Buktinya apa? Beliau ketika bertemu dengan malaikat Jibril ketakutan kan gitu. Hatta balagha minnil juhad, sampai aku kerasa sakit. Ya, ini menunjukkan bahwa berarti beliau mengatakan kepada Khadijah, ini khasyitu ala nafsi, aku takut, aku khawatir kepada diriku sendiri. Artinya beliau pun nggak pernah expect jadi nabi, nggak pernah pengen jadi nabi. Tapi kenabian nubuah adalah perkara given, perkara yang diberikan oleh Allah Taala. Dia bukan amrun muktasab, bukan perkara yang dapat diraih, gitu ya. Kemudian menganggap bahwa beliau dapat memberi manfaat atau mudarat seperti setelah wafat. Maka ketahuilah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat setelah wafatnya, kecuali karena pada akhirnya yang dapat memberikan itu semua adalah Allah Taala, ya. Dan nggak bisa, makanya kita kalau ke Madinah itu doa madhab makam Rasulullah SAW, nggak doa madhab kiblat gitu ya. Karena banyak sekali para jemaah umroh yang saya lihat mereka di depan makam Nabi itu doanya bukan madhab kiblat, tapi madhab belakang itu makam Nabi SAW berdoa. Nah, itu tidak boleh berdoa madhab kiblat, ya. Kemudian hak di antara hak Rasulullah SAW adalah mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Tadi kenapa? Karena kecintaan kita kepada selain daripada Allah dan Rasulnya itu umumnya mengantarkan kita kepada kemungkaran. Maka harus kita letakkan kecintaan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menghendaki kita pada akhirnya untuk berbuat kebaikan dan mengedepankan hak mereka daripada syahwat kita. Kemudian mengikuti Nabi SAW dan meneladaninya dalam setiap sendi kehidupan. Jadi sebagaimana perkataan in kana hubbuka shadiqan la ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu jujur, maka engkau akan mengikutinya. Karena seorang yang mencintai itu akan mengikuti yang dicintainya. Sehingga kita tahu semua bahwa kecintaan itu dibuktikan dengan ittiba. Kecintaan bukan dengan lip service belaka. Saya mencintai Nabi, tapi perilaku kita membenci sunnah Rasulullah SAW. Perilaku kita tidak mencerminkan kalau kita cinta kepada Nabi SAW. Perilaku kita benci kepada jenggot, kita benci kepada sunnah, kita benci kepada perkara-perkara syariat.
Dari mana kita bisa katakan kita cinta Nabi SAW? Karena kecintaan kepada Nabi berarti meneladani Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau, mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Itulah konsekuensi daripada cinta kepada Nabi SAW. Kemudian berhati-hati agar tidak bertuduh atas Nabi SAW, atas nama Nabi SAW. Dan kita tahu semua bahwa larangan yang berasal dari hadis mutawatir adalah salah satunya adalah berkenaan dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, ngarang-ngarang hadis, ya, atau menyebarkan hadis maudhu', menyebarkan hadis-hadis yang tidak ada landasannya, maka siap-siap dia kafling tempat di neraka. Naudzubillah. Jadi luar biasa ya, larangan daripada ngada-ngada atas nama Nabi, bilang Nabi SAW berkata demikian, ya pernah itu, subhanallah, tokoh yang lagi viral itu, mungkin bukan udah viral, udah viral ya, itu yang Macaulay ya, itu dia pernah bilang kalau Rasulullah SAW Macaulay, subhanallah, gimana ceritanya Rasulullah bilang Macaulay? Itu subhanallah, itu yang seperti itu Allah alam itu dipertanyakan itu, kalau misalkan dia, semoga saja orang yang termasuk ini ya, termasuk tidak waras ya, karena kalau misalkan dia waras, dia bisa kena taklif dan bisa keluar dari agama, bisa mengarang-arang seperti itu ya, bahaya seperti itu ya. Termasuk juga mengatasnamakan Nabi, berarti itu adalah model-model orang yang mudah-mudahan dalam menyebarkan hadis-hadis dhaif. Hati-hati itu ya, hati-hati, karena kalau hadis dhaif itu harus dijelaskan dhaif, dan hadis dhaif yang boleh dipakai aja itu nggak boleh dhaif jiddan. Memang ada beberapa hadis dhaif yang boleh dipakai. Ya, di antaranya adalah hadis dhaif yang tidak dhaif jiddan, tidak dhaif banget, kemudian juga tidak menyelisih hadis riwayat yang sahih, dan dalam perkara fudhail amal saja atau dalam perkara sirah yang sifatnya sequence-nya itu dia kalau kalau apa namanya? Kalau terpotong dia kalau misalkan kalau misalkan yang sahih-sahih doang itu bahkan sequence terpotong itu boleh pakai hadis dhaif. Yang tadi ya syaratnya adalah tidak menyelisih yang sahih, kemudian tidak dhaif sekali gitu ya. Adapun dalam perkara halal haram, dalam perkara akidah itu nggak boleh pakai hadis dhaif, nggak boleh pakai hadis dhaif, harus pakai hadis sahih ya. Kemudian setelah itu di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai ahlul bait dan memuliakan mereka tanpa disertai gulu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai para habaib, mencintai para keturunan Rasulullah SAW, tapi tidak gulu kepada mereka. Ini ketika mereka salah, kita katakan salah. Ketika mereka benar, kita katakan benar. Dan kita berusaha menghormati mereka dengan cara kita tidak memberi zakat kepada mereka, tidak memberi sedekah kepada mereka, karena mereka tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Mereka hanya boleh menerima hadiah. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak anti habaib, nggak anti para keturunan Rasulullah, enggak. Kita mencintai, kita juga mencintai para sahabat. Sebagaimana kalau orang-orang Syiah mereka mencintainya dengan cara berlebihan. Mereka mencintai Husain berlebihan sehingga tanah Karbala itu jadikan tempat sujud mereka ketika mereka sholat, mereka dibawa-bawa kemana itu tanah Karbala yang bentuknya bulat ya. Kemudian mereka meratapi kematian Husain dan sebagainya, itu mencintai yang berlebihan. Tapi kita mencintainya adalah dengan berusaha untuk memberikan hak-hak mereka, dan juga pada akhirnya ini hanya menjadi murajih saja. Jadi keturunan Rasul itu menjadi murajih. Jadi contoh, ada ahli ilmu, sama-sama ahli ilmu Ahlussunnah ahli ilmu. Ini ahli ilmu juga. Tapi yang satu habaib, satu bukan. Maka yang habaib ini murajih, dia lebih unggul dibandingkan yang ini, yang ahli ilmu yang bukan habaib. Itu murajih saja. Tapi ketika ada habaib bukan ahli ilmu, yang satu ahli ilmu tapi bukan habaib, yang mana kita muliakan, lebih kita muliakan yang ini, tanpa mengurangi kehormatan yang habib yang bukan ahli ilmu, gitu ya. Jadi ya karena ada statement ya beberapa mengatakan habib yang enggak alim lebih ulama daripada 30 kiai katanya. Itu ada statement seperti itu ya. Kalau pernah dengar salah seorang habib berkata demikian, hal itu keliru ya. Pada akhirnya yang habib itu hanya sekedar murajih saja, murajih. Kalau mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka lebih kita muliakan dibandingkan yang selainnya. Karena pada hari kiamat nantinya nasab-nasab itu tidak akan fala ansaba bainakum. Enggak ada lagi nasab nanti. Maksudnya di hari kiamat itu orang enggak bisa berpatokan kepada nasab. Ya, hanya berpatokan kepada siapa? Berpatokan kepada amalan, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Adapun nasab maka tidak menjadi patokan ketika sudah di hari kiamat, gitu ya. Karena kita lihat, makanya menjadi patokan adalah Nabi SAW dan para Rasul itu adalah mereka maksum. Tapi keturunan mereka, ayah-ayah mereka tidaklah maksum. Itu jadi kutipan ya. Ya, sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim maksum. Tapi apakah ayahnya maksum? Tidak, ayahnya musyrik. Ayahnya musyrik, tidak beriman.
Begitu pula selain daripada Nabi Ibrahim ya, mereka semua maksum, tapi keturunan mereka, ayah mereka, kakek moyang mereka belum tentu maksum, gitu ya. Kemudian memuliakan sahabat-sahabat beliau dan mengakui keutamaan mereka. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mencintai para sahabat radhiyallahu alaihim. Bahkan kita juga mengucapkan taradhi kepada mereka radhiyallahu anhum ketika kita mengucapkan nama mereka, ya, karena mereka adalah sebaik-baik generasi, karena Allah memilih di antara jutaan makhluknya, miliaran makhluknya, Allah memilih kenapa mereka yang menemani Rasulullah SAW, bukan kita. Bukan gambling, ini bukan gambling katanya, bukan gambling. Ini murni adalah karena Allah melihat hati mereka lebih tulus dibanding hati kita, hati mereka lebih ikhlas dibanding kita, makanya mereka lebih dipilih oleh Allah Ta'ala dibandingkan kita, dan tidak membenci mereka. Sebagaimana juga Rasulullah pernah mengatakan kepada Khalid bin Walid, ya, la tasubbu ashabi, jangan kau celah, jangan kalian celah sahabat-sahabatku, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Bagaimana kata Rasulullah SAW, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban, seandainya di antara mereka ada yang lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasifah, niscaya nggak akan sampai pahalanya seperti setengah mud mereka ketika berinfak. Kalau kalian menginfakkan satu gunung Uhud dari emas, maka pahala kalian nggak akan bisa sampai dengan sedekahnya mereka. Ya, ini maksudnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka kalau beramal boleh jadi pahalanya lebih besar dibandingkan kita, padahal nominal sama seperti kita. Kenapa? Ada amalan yang berbeda dengan kita semua, yaitu amalan hati yang mereka gunakan. Makanya pernah ada seorang tabi'in mengatakan, ma sabaqakum Abu Bakr bi kathratis salati wala siyam walakin bi syai'in waqara fi sadrih. Abu Bakar itu tidak mendahului kita karena banyaknya puasanya, karena banyaknya hajinya, karena banyaknya umrohnya, karena banyaknya sedekahnya, tapi karena ada sesuatu yang bercokol dalam hatinya, yaitu keimanan. Bahkan kata Umar bin Khattab, "Lau buzina imanu Abu Bakr bi iman ahli al-ard rajaha bihim." Seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, maka iman Abu Bakar lebih unggul dibandingkan iman seluruh penduduk bumi. Kemudian hak para sahabat Nabi SAW. Nah, ini hadis yang kami sampaikan tadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad." Allah melihat, memperhatikan hati para hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Maka Allah melihat bahwa hati Rasulullah SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Fastafahu li nafsi. Maka Allah memilih Nabi SAW untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatih. Maka Allah juga mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah mengetahui siapa yang pantas membawa risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat kepada hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qulub ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwa hati-hati para sahabat itu adalah hati-hati terbaik selepas hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum muzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinih. Maka Allah Ta'ala menjadikan para sahabat sebagai menteri-menterinya, peneman bagi nabinya. Yuqatiluna ala dinih, yang mereka berperang, berusaha membela agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'inda Allahi hasan. Apa yang dilihat oleh muslim sebagai suatu hal yang baik, maka itu adalah juga terbaik menurut Allah Ta'ala. Ini dalil ijma', salah satu dalil ijma' adalah ini. Ya, salah satu dalil ijma'. Selain daripada Al-Quran, wa ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-haq wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa sa'at masira. Itu di antara dalil ijma' ya. Jadi ijma' itu ada dalilnya ya, ijma'. Ini salah satu dalil ijma' adalah ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allahi hasan. Apa yang dilihat oleh muslim itu baik, maka menurut Allah itu baik. Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'. Apa yang dilihat mereka buruk, maka menurut Allah juga buruk. Ya. Di antara hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka semua ketika berada di Baqi', maka dimakamkan di Baqi', mereka gimana? Baqi' adalah pemakaman pertama yang dibangkitkan setelah pemakaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi pertama kali beliau dibangkitkan di makamnya, kemudian setelah itu Abu Bakar Umar bangkit juga. Kemudian beliau kemana? Ke Baqi'. Ke Baqi', ya. Makam Baqi' kan persis depan makam Rasulullah SAW, ya. Di Madinah, ya. Dan itu kita lihat semua bahwa pemakaman Baqi', pemakaman para sahabat. Para sahabat paling banyak dimakamkan di mana? Di Baqi', ya. Bahkan istri Nabi SAW juga paling banyak dimakamkan di Baqi'. Kemudian setelah di Baqi', kemudian akhirnya dibangkitkan juga
penduduk kota Makkah, dan akhirnya bertemulah penduduk kota Makkah dan penduduk Madinah. Jadi awal-awal membangkitkan itu ya, meyakini keutamaan mereka, dan mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ya, jadi mereka adalah sebaik-baik manusia derajatnya setelah para nabi. Abu Bakar derajatnya lebih mulia di kalangan umat Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhu. Kemudian meyakini keutuhan mereka berdasarkan urutan kekhilafahan. Ya, makanya ada Syiah, Syiah yang tidak sampai derajat kekufuran. Jadi kan Syiah itu beragam ya. Ada Syiah yang sampai derajat kekufuran, ada Syiah yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Nah, Syiah yang mengeluarkan dari Ahlus Sunnah diantaranya adalah mereka mendahulukan Ali di atas Abu Bakar. Mereka tidak mengenal Abu Bakar. Ada beberapa Syiah seperti itu, ada. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz. Tapi ala kulin yang paling banyak sekarang secara mayoritas itu Rafidhah. Rafidhah paling banyak ya. Secara angka itu Rafidhah paling banyak Syiah. Meskipun kita tidak dapat memungkiri ada juga Syiah lainnya, karena dia menurut pemahaman beberapa ulama itu terbagi menjadi 22 golongan kalau tidak. 20 atau 22 golongan ya. Kemudian mencintai dan memuji mereka tanpa disertai oleh gulu. Jadi kita tahu semua bahwa mereka para sahabat, mereka juga tidak maksum. Mereka tidak maksum sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka berijtihad, mungkin saja mereka salah. Makanya saya katakan, mereka sempurna secara kolektif, tapi mereka tidak sempurna secara individu. Jadi mereka para sahabat, sempurna secara kolektif. Tapi secara individu, mereka mungkin saja melakukan kekeliruan. Mungkin saja ada ijtihad yang keliru, mungkin saja. Dan mereka bukan nabi, artinya mereka nggak diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak ditegur langsung seperti gimana Nabi. Kalau Nabi lakukan kekeliruan ditegur langsung oleh Allah, tapi mereka tidak. Ya ini makanya mengapa kita lihat, kok bisa Ustadz ada perang Jamal? Kok bisa ada perang Siffin? Kok bisa sahabat sama sahabat perang? Saling bunuh-bunuhan, kok bisa? Nah, yang pertama kita harus pahami adalah apa? Mereka sempurna secara kolektif, tapi mereka tidak sempurna secara individu. Tapi kesalahan mereka itu tertutupi oleh banyaknya kebaikan mereka. Ya. Bahkan kita tahu semua, sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, debu yang menempel di kakinya Muawiyah lebih utama daripada siapa? Daripada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Lihat, kenapa Umar bin Abdul Aziz nggak lebih mulia dibandingkan Muawiyah? Kenapa? Karena Muawiyah sahabat, sedangkan Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Gitu. Bukan berarti kita meremehkan apa namanya Umar bin Abdul Aziz, bukan. Tapi menunjukkan bahwa pada dasarnya sahabat itu memiliki keutamaan, meskipun mereka ada juga kekurangan, tapi kekurangan mereka tertutupi oleh banyaknya kebaikan-kebaikan mereka. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membicarakan mengenai fitnah sahabat, yakni tentang bagaimana pada saat itu tatkala Husain terbunuh, kemudian ketika perang Siffin, perang Jamal, dan beberapa ijtihad yang menjadikan mereka selek begitu ya, itu berhati-hati dalam mengungkapkannya, nggak sembarangan. Ahlus Sunnah itu nggak mencela Muawiyah, nggak mencela Yazid, nggak mencela ijtihad para sahabat, nggak. Kita berusaha untuk seobjektif mungkin dan berhati-hati mungkin. Itu sebagaimana kata Syekh Islam bin Taimiyah dalam menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat. Jadi nggak sewenang-wenang gitu ya kita membicarakan keburukan mereka. Karena mereka yang sudah Allah ridhoi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan orang yang ikut perang Badar saja itu udah boleh ngelakuin apa aja, ya. Mereka berbuat dosa pun Allah ampuni begitu kan, yang ikut perang Badar gitu ya. 319-an orang. Ya. Kemudian mendoakan mereka dan menyertakan kalimat taraddi. Ya, kita mengucapkan radhiyallahu an ketika kita menyebut nama mereka. Ustadz, bolehkah kita mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain para sahabat? Misalnya kita menyebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad radhiyallahu an. Kata para ulama boleh, tapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Yani tidak boleh dijadikan sebagai penisbatan khusus banyak pada mereka saja. Tapi boleh sesekali kita menyebutkan Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Ahmad radhiyallahu an, boleh. Tapi yang menjadi kekhususan adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian tidak mencela dan menyebut suatu yang buruk dari mereka. Ya. Jadi kita tahu ketika kita menyebut adanya kekeliruan, maka kita tidak sampai mengejek dan menghina mereka, gitu ya. Dan kita lebih banyak menyebut kebaikan-kebaikan mereka karena keimanan mereka jauh dibandingkan keimanan kita. Mengingkari para pencela dan pembenci mereka serta berlepas diri dari mereka. Jadi kita nggak serta merta akhirnya ketika ada kesalahan mereka kita ikut mereka, dan kita berlepas diri dari golongan Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat, membenci para sahabat. Kemudian meyakini bahwa seluruh sahabat itu adil,
dan terbebas dari sifat nifak. Makanya ada kaidah dalam ilmu hadis itu sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Jadi riwayat yang datang dari mereka itu terima meskipun majhul, ya. Jadi riwayat-riwayat tentang mereka itu terima, ya. Makanya mengapa ada para ulama yang pada dasarnya mereka membolehkan beberapa hadis yang terpotong sahabatnya, nggak ada sahabatnya langsung ke Nabi, itu ada, ya. Eh, yang demikian itu ada ilmunya. Dan para sahabat saja sampai-sampai ketika mereka membicarakan suatu hal gaib, jadi ada hadisnya mauquf kepada sahabat, terisbatkan kepada sahabat, tapi tentang hal gaib, maka dihukumi apa? Marfu, dihukumi marfu. Karena kaedahnya dalam agama kita, dalam ilmu hadis, bahwa para sahabat itu nggak mungkin ngarang dalam perkara gaib. Maka ketika mereka berbicara tentang masalah gaib, maka dihukumi marfu. Mereka bisa berijtihad secara fikih, tapi tidak bisa berijtihad secara akidah. Maka dalam perkataan para sahabat dalam perkara akidah, itu dihukumi apa? Marfu. Itu ada ilmu tersendiri dalam hal ini. Allah Alam. Kemudian meneladani mereka semampu mungkin. Memang kalau kita lihat amalus sahabah, amal sahabat secara person itu kan ada khilaf para ulama apakah jadi dalil atau tidak, ya. Tapi ijma'nya sahabat sepakat para ulama jadi dalil. Ijma'nya sahabat. Tapi kalau amal sahabat as person, ijtihadnya para sahabat secara person, secara pribadi, maka itu yang pada dasarnya menjadi khilaf. Ya, Allah alam. Kemudian kita masuk ke dalam hak-hak orang tua atas anak. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Lihatlah bagaimana Allah Taala menisbatkan perintah untuk melakukan tauhid, kemudian Allah juga langsung menegaskan wajibnya berbuat bakti kepada orang tua. Yang ini menunjukkan di sini bahwa pada dasarnya bakti kepada orang tua adalah hak yang diutamakan setelah hak Allah dan Rasulnya. Makanya mengapa dalam hal ini kita tahu semua bahwa ihsanan itu artinya apa? Kita melakukan lebih daripada apa yang diekspektasikan. Jadi kalau kita punya tipe rumah 36, kalau ibu kita punya tipe rumah 36 juga, kita belum ihsan. Ihsan itu kalau rumah tipe kita 36, ibu kita punya tipe 54. Nah, itu baru ihsan. Ihsan itu kalau HP mereka lebih lebih bagus daripada HP kita. Ihsan itu kalau tidur mereka lebih empuk di atas kasur yang lebih empuk daripada kasur kita. Ihsan itu kalau makanan mereka lebih enak dibandingkan makanan kita. Ihsan itu kalau kamar mereka lebih luas dibanding kamar kita. Itu ihsan. Ya, berarti kita belum banyak yang ihsan, ya. Ihsan belum banyak yang ihsan. Allah alam. Kemudian berwalidain ini berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, mentaati segala macam perintah mereka selama tidak melanggar syariat, titik. Gitu ya. Jadi berwalidain itu mentaati segala perintah mereka dan pilihan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Ustadz, saya keterima ke luar negeri, Ustadz, untuk belajar, Ustadz. Apakah saya tua atau orang tua? Orang tua saya nggak mau saya luar negeri, Ustaz. Saya tanya, antum kalau belajar belajar larangan orang tua itu ada unsur ininya nggak? Ada unsur melanggar syariatnya nggak? Nggak ada kan? Ya udah, taati aja. Jadi banyak di antara kita mendahulukan argumentasi kita, padahal pada akhirnya orang tua itu wajib ditaati selama tidak melanggar syariat. Di antara birrul walidain itu adalah mendatangkan ridho Allah. Sebagaimana Allah katakan ridho Allah fi ridhil walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridho Allah itu bersama ridhonya orang tua dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan orang tua. Ya. Kemudian birrul walidain adalah akhlak para nabi dan para salafus saleh. Makanya kalau kita lihat para sahabat, mereka sangat birrul walidain. Ya, Muhammad bin Sirin itu kalau berbicara kepada orang tuanya itu kayak bisik-bisik, nggak kedengeran. Jadi kalau berbicara sama ibunya pelan banget suaranya, pelan banget, nggak kedengeran kepada orang tuanya. Ya, ada lagi kita tahu semua dari walidainnya seperti Abu Hurairah minta doa kepada Nabi SAW agar orang tuanya masuk ke dalam Islam. Akhirnya doa Rasulullah terkabul. Akhirnya Abu Hurairah masuk Islam. Kemudian juga kita lihat bagaimana para salaf soleh, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti pada orang tua mereka, seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu satu ketika ibunya minta ada bagian-bagian dari pohon pisang yang itu harganya mahal. Jantung pisang ketika lagi nggak musim itu mahal banget. Tapi ibunya pengen, akhirnya nyariin dan beli mahal.
Ya. Dan masih banyak kisah-kisah para soleh lainnya yang menunjukkan bahwa mereka berbakti pada orang tua mereka. Ya, Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu jatuhnya apa? Tabi'in, mukhadram. Ya. Dia nggak berjumpa dengan Nabi, tapi sezaman sama Nabi kan gitu. Uwais al-Qarni. Dan Uwais al-Qarni itu seutama-utamanya tabi'in. Yes. Dari sisi fadl ya, dari sisi keutamaan utama. Meskipun kalau dari sisi keilmuan Said bin Musayyib paling utama. Para tabi'in paling utama Said bin Musayyib, Amirul Mukminin. Tapi kalau dari sisi fadlnya adalah Uwais bin Amir al-Qarni. Kenapa? Karena dia pernah disebutkan Nabi SAW. Karena kenapa? Berbakti kepada ibunya. Ya. Sampai Umar aja suruh minta doa Uwais. Umar bin Khattab suruh minta doa Uwais radhiyallahu anhu. Lebih mulia dibandingkan seluruh ibadah sunnah. Jadi dahulu ada Muhammad bin Munkadir, bitu kata dia, aku bermalam, aghmizu rijla ummi, sambil mijitin kaki ibuku. Ya. Fama yusurni anna lailati bilailati. Ada saudaraku lagi sholat malam. Aku nggak mau malamku ini digantikan oleh dirinya. Jadi aku sholat malam dia pijitin. Nggak, saya nggak mau. Saya pengen dipijitin, saya dia di sholat malam. Jadi para salaf tahu bahwa berbakti kepada orang tua, when it compares, kalau di compare ya, dalam suatu kondisi yang sama adalah lebih utama daripada seluruh ibadah sunnah. Karena berbakti kepada orang tua adalah ibadah wajib. Kemudian keselamatan dunia dan akhirat. Makanya ada hadis juga Nabi SAW bahwa azab daripada orang yang durhaka kepada orang tuanya itu disegerakan lebih cepat di dunia sebelum di akhirat. Ya. Di antara tanda kita durhaka kepada orang tua adalah kita membuat orang tua takut untuk menegur kita. Jadi kalau ada orang tua kok takut menegur anaknya, nah itu bisa jadi adalah anak yang durhaka. Di antara tanda orang tua yang di anak durhaka adalah ketika anaknya ini melihat sinis orang tuanya atau mengangkat suara di depan orang tuanya. Kemudian tidak mendurhakai orang tua dan tidak berbuat buruk kepada mereka. Ini adalah uququl walidain. Kebalikan daripada birrul walidain. Di antara bentuk uququl walidain adalah mencela mereka, menjadi penyebab mereka dicela orang lain. Nah, menjadi penyebab dicela orang lain itu seperti apa? Ngatain apa? Ngatain orang tua orang lain. Nah, coba di sini. Saya tanya nih, coba boleh komen. Di sini siapa yang dulu pernah ngatain orang tuanya anak teman kita? Bambang, siapa? Yanto, siapa tuh? Kan dulu pernah kan? Gitu-gitu tuh pas SD. Nah, itu tuh kan penyebab orang tua gitu dikatain kan akhirnya. Nah, yang kayak gitu tuh, itu tuh adalah bagian daripada durhaka kepada orang tua. Karena kita menjadi penyebab orang tua kita diejek sama orang orang lain. Makanya ada tuh apa namanya? Jangan ngaku dong. Ada tuh yang model-model seperti itu ya. Eh apa namanya? Model seperti itu pada akhirnya ada hadis Nabi SAW itu tidak boleh kita mencela orang tua orang lain yang menyebabkan kalau kita di ini ya di apa namanya dicela orang tua kita. Meninggikan suara di hadapan mereka, kemudian kalau tangan tindakan adalah memandang mereka dengan pandangan sinis, meremehkan perintah dan nasihat mereka, memukul mereka, ya, dan pada akhirnya itu adalah perbuatan yang dosa besar. Makanya saja nggak boleh. Makanya kata Ibnu Katsir al-Jauziyah, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, seandainya Allah punya kata yang lebih rendah daripada fala taqul lahum uffin, maka Allah akan gunakan kata itu untuk mengganti kata Tapi ternyata kata yang paling rendah adalah Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perkataan serendah apapun itu yang sifatnya membuat hati mereka terluka dan membuat kita tidak mentaati perintah mereka, itu akan menyebabkan kita mendapatkan dosa besar. Hak anak atas orang tua. Nah, ini berarti orang tua punya kewajiban atas anaknya. Ya. Makanya selain ada anak durhaka, ada juga orang tua durhaka. Orang tua durhaka kepada anaknya. Ya. Makanya sebelum mereka lahir, apa hak anak-anak? Adalah dengan memilih wanita salehah yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi tugas kita untuk menciptakan generasi terbaik itu adalah menyiapkan orang tua yang soleh. Kita jadi soleh karena kita nggak dipertemukan dengan wanita yang baik kalau kita nggak soleh, kalau kita nggak baik. Kita nggak akan dipertemukan dengan laki-laki baik kalau kita nggak baik. Maka mau tidak mau pada akhirnya kita harus bisa memilih pasangan yang terbaik dengan cara kita memperbaiki diri dulu. Karena jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Kemudian senantiasa berdoa agar karena keturunan soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa berapa lama supaya dapat Ismail? 86 tahun.
Rabbi habli minas shalihin itu 86 tahun. Sehingga pada akhirnya harus butuh berdoa banyak. Kemudian berdoa sebelum berjima. Siapa di sini yang belum hafal? Belum hafal? Ada yang belum hafal? Doa sebelum berhubungan? Oh, belum nikah. Hafalin juga, masih belum nikah belum hafalin. Ya. Jadi harus dihafalkan. Bagaimana antum nanti mau nikah? Ya. Kemudian sudah mereka lahir. Ketika lahir diapain? Nah, ketika lahir berdoa agar anaknya jadi anak yang soleh. Kemudian dikasih nama dengan nama yang baik. Jadi nggak boleh kasih nama-nama eh, nama-nama yang ini ya, nama-nama yang aneh ya, nggak boleh. Nama hendaknya ada ada arti yang bermakna karena kita nanti akan dipanggil dengan nama-nama kita dan nama bapak-bapak kita. Ya nanti di hari kiamat. Kemudian mengasihi dan berlemah lembut kepada mereka. Kemudian setelah itu juga tidak mencela dan menjatuhkan harga dirinya di depan umum. Makanya orang tua usahakan kalau lagi nasihatin anaknya jangan depan umum, apalagi di compare sama anak tetangga ya. Kemudian memperhatikan hak ke mereka dalam hal mainan yang bermanfaat bagi mereka. Jadi kalau dikasih mainan, hendaknya mainannya ada edukasinya. Ya, jangan pakai musik, kemudian usahakan juga diajarkan, ya mainannya jangan dilepas sendiri. Karena pada akhirnya Aisyah saja dulu juga pernah pernah dikasih mainan dan Aisyah juga main dengan boneka-bonekanya ketika itu. Bonekanya bentuknya kuda bersayap ya. Dan hal demikian diperbolehkan bagi para anak-anak kecil untuk main boneka. Selama kalau udah besar, maka boleh bonekanya diwakafkan ya, diwakafkan atau dikasih ke orang yang juga anak kecil. Kemudian memberikan pendidikan agama yang baik. Jadi di antara hak orang tua kepada anaknya adalah kasih sekolah mereka. Apa yang menyebabkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bisa sekaliber itu. Apa? Bukan tanpa sebab, ada sebabnya. Ibunya yang mengizinkan dia untuk apa namanya belajar. Dia belajar ke pakar bahasa, ya di Jazirah Arab. Akhirnya menjadi hujah fil lughah. Dia punya hujah dalam perkara bahasa. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i mengajar di Masjidil Haram. Itu kan pada akhirnya kan ada apa namanya ada pendidikan yang tempuh ya. Orang tuanya membuat hafal Quran. Imam Imam Bukhari juga bisa sembuh kembali matanya disebabkan karena doa ibunya. Jadi ada kewajiban orang tua untuk senantiasa mendoakan dan memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau anak itu nafkahnya sesuai dengan kebutuhan. Beda kalau istri. Kalau istri selain dengan kebutuhan ada sifat apa ya? Sifat sesuai dengan lifestyle suami. Sesuai dengan lifestyle suami. Ya. Kemudian menjaga mereka dari segala hal yang mengancam keselamatan mereka. Di antaranya dengan memberi penjagaan dari syaitan dan orang-orang yang hasad dengan ruqyah syariah. Jadi anak-anak juga harus rutin di ruqyah. Ruqyah itu nggak harus ini ya, nggak harus sama ustadz ya, nggak harus. Jadi bisa antum semua sekalian ruqyah. Ya baca ayat ruqyah yang sahih dari hadis Nabi SAW dan juga dari ayat Quran. Kalau nggak hafal ya udah hafal, baca 3 qul, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, kemudian terakhir Al-Baqarah ya atau terakhir Al-Imran itu bisa dibacakan. Dan saya sering banget kalau saya bawa anak saya keluar gitu sama istri, pulang itu sakit kadang-kadang, demam. Nah itu biasanya lah saya bersama ruqyah. Saya pegang ubun-ubunnya atau saya pegang kupingnya, saya bacakan. Ya, itu diantara cara supaya anak kita nggak kena ain. Apalagi kalau di luar kan, wah masya Allah imut banget. Atau lupa dia baca bilang masya Allah, ya dia bilang imut banget, cantik banget, ganteng banget. Nah itu kayak gitu-gitu kan bisa kena ain ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain." Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain dapat mendahuluinya. Ya, tapi ternyata tidak dapat. Kemudian memberikan mereka lingkungan yang baik dan terjaga dari orang-orang yang berakhlak rusak. Makanya penting bagi orang tua itu memilih lingkungan terbaik. Makanya mengapa Rasulullah SAW itu berada di Taif ketika kecil? Kenapa? Kenapa kok Rasulullah SAW berada di Taif ketika kecil? Pertama hikmahnya apa? Menjaga bahasa. Karena yang namanya orang berada di negeri yang tempat melting pot, pertemuan orang banyak, biasanya bahasanya nggak terjaga. Ya, contoh deh, saya tanya, orang Jawa di Jakarta, lahir dari kecil di Jakarta, bisa bahasa Jawa? Nggak bisa. Kayak saya nih, saya orang Palembang, ibu saya orang Sunda. Saya nggak bisa bahasa Palembang, saya nggak bisa bahasa Sunda. Karena udah di Jakarta. Sama orang kalau Balikpapan nih, Balikpapan tuh udah melting pot tuh. Itu mereka nggak ada bahasa daerahnya.
Ya. Kemudian yang kedua adalah supaya udaranya lebih fresh di kampung, di desa lebih fresh dibandingkan di kota. Kota itu banyak penyakit biasanya kan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah supaya supaya juga temannya lapangannya luas, ya. Biasanya kan gitu. Kalau di kampung lapangan luas. Kalau di Jakarta nyari lapangannya susah. Mau futsal aja bayar, ya. Makanya itulah hikmah mengapa kalau kecil itu biasanya dikasih lingkungan yang biasanya dia bisa berekspor banyak gitu ya. Kemudian hak suami atas istri. Istri punya hak apa namanya? Suami punya hak atas istrinya, istri punya hak atas suaminya. Makanya para laki-laki itu adalah qawam bagi para wanita. Ya fadlullah ba'dhum ala ba'd. Atas kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, keutamaan, wa bima anfaqu min amwalihim. Atas kenapa mereka bisa jadi qawam? Karena mereka nafkahin. Maka mau nggak mau mereka jadi leader di rumah tangga. Allah katakan fasalihatu qanitatun hafidhul ghaib hafidhullah. Ini adalah ciri-ciri wanita salehah yang juga mereka saleh, kemudian menjaga diri dan mereka berusaha untuk memelihara diri mereka dari perbuatan maksiatan. Ini beberapa hak. Di antaranya adalah mentaati perintahnya dalam perkara ma'ruf. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Laki-laki itu hampir dibuat sujud oleh istrinya masing-masing. Ya, kata beliau apa? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku dapat memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang lainnya, aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh kan sujud kepada makhluk. Nah, makanya itu kan pengandaian. Ya, menunjukkan bahwa pada dasarnya hak suami itu lebih didahulukan oleh para istri dibandingkan hak orang tuanya. Ya, maka harus lebih taat kepada suami dibandingkan kepada selain suami. Selama dalam perkara-perkara ma'ruf. Memenuhi ajakan suami dalam perkara ranjang selama tidak ada udzur yang membahayakannya. Bahkan kita tahu semua bahwa para wanita yang menolak ajakan suami keranjang tanpa ada alasan yang syar'i, yakni bukan gara-gara dia sedang haid atau bukan gara-gara sedang sakit, nggak pengen aja lagi kesal sama suaminya, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Dia akan dilaknat oleh malaikat sampai apa? Sampai pagi. Mau gak dilaknat malaikat? Ya. Kemudian tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jadi keluar rumah harus izin suami. Kemudian puasa sunnah juga harus izin suami. Tapi ingat, kalau puasa sunnah ini ketika lagi ada suaminya. Ya, karena dalam hadis itu ada wa huwa syahidun 'alaiha, ketika suaminya menyaksikan dia, tadi suaminya hadir. Ya, itu emang menjadi jatahnya jatah suaminya, misalkan poligami, itu jatah 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 suaminya. Tiba-tiba dia puasa sunnah nggak izin, nah itu dosa. Jadi kalau misalkan suaminya lagi safar atau suaminya lagi jatah di istri lain, nah maka itu nggak perlu izin, gitu kata para ulama ya. Jadi yang izin itu kalau suaminya lagi hadir bersamanya. Makanya kenapa hikmah orang di poligami dia bisa sering-sering puasa sunnah. Kenapa? Makanya dia tahu semua Hafsah. Hafsah itu gelarnya apa? Ada yang tahu gak? Sawwamah, qawwamah. Kan ketika Rasulullah menceraikan Hafsah, Jibril datang kan? Jibril datang. Kemudian kata Jibril, raji Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Rujuklah Hafsah karena Hafsah ini orang yang sering salat malam, orang yang sering puasa sunnah. Kenapa kau sering puasa sunnah? Karena ketemu sama Nabi berapa kali sehari berarti? Coba, saya tanya nih. Berarti baru seminggu sekali kan? Kurang lebih seminggu sekali itu. Karena kan ada 9 kan total. Ada 9 total. Aisyah dapat 2, ya kan? Hafsah dapat salah 1. Itu baru seminggu sekali. Jadi sering puasa sunnah, gampang tuh. Kemudian menjaga diri ketika ditinggal oleh suaminya. Di antaranya menjaga dirinya dalam perkara yang menyebabkan orang lain tertarik dengannya. Jadi berusaha untuk pada dasarnya menyembunyikan aib daripada keluarga, tidak diumbar-umbar ke publik. Kemudian menjaga hartanya, tidak menghamburkannya sesuai dengan selera, tapi membuat budgeting, membuat batasan dalam pengeluaran rumah tangga, nggak asal-asal aja, ya. Kemudian menjaga anak-anak dan merawat mereka. Ini ketika kita punya anak, maka itu adalah tanggung jawab kita juga untuk kita terawat dan kita didik mereka. Dan menjaga kecemburuan, girah suami. Di antaranya adalah menjaga dirinya agar tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram tanpa ada hajat. Ya, jadi kita semua ipar adalah maut juga. Jadi nggak boleh juga asal berkhulwat dengan ipar, kemudian berikhtilat dengan mereka, ya. Kemudian juga keluar rumah dengan menggunakan hijab yang sempurna tanpa tabarruj. Jadi kalau keluar rumah maka hijabnya sempurna. Jangan mentang-mentang ke warung depan rumah tapi nggak pakai kaos kaki.
mentang-mentang keluar rumah doang, sebentar doang, tapi nggak benar hijabnya, ya, maka hal demikian termasuk dosa. Tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami, meskipun itu mahramnya. Jadi kalau ada orang yang mau ke rumah main, izin ke suami. Meskipun itu ponakannya, meskipun itu bibi atau tantenya atau omnya, mahramnya itu. Tapi tetap harus izin ke suami, ya, karena itu rumah suami. Dan hal demikian suami yang berada pemimpin dalam rumah. Adapun hak istri atas suami, maka istri kita punya hak kepada mereka untuk memberikan mereka makan. Antut'imaha idza tu'imta. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa makanya istri itu ada hak untuk apa? Untuk ngikutin lifestyle suami. Selain mereka punya nafkah sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan suami, tapi istri itu ngikutin lifestyle suami. Ya. Jadi engkau memberi makan kepadanya sebagaimana engkau makan. Contoh, misalkan, sebentar saya nyalain AC dulu. Panas banget. Ya, eh makanya kita tahu semua, misalnya contoh gini nih, gaji suami 100 juta. 100 juta, oke? Let's say 100 juta. Istri kebutuhannya cuma 5 juta. 5 juta nih. Dia makannya apa? Ayam seminggu sekali, daging sebulan sekali, sisanya tahu tempe. Suami makannya sushi, kemudian makan apa lagi? Makan macam-macam deh. Ya. Nah, ini nggak boleh nih. Suami makannya enak-enak terus, istri yang makannya nggak enak. Padahal gaji suami 100 juta. Kan kebutuhan istri cuma 5 juta Ustaz per bulan. Nggak bisa. Istri harus ikut lifestyle suami. Karena antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Nah, dia pakai jenis pakaiannya sama, harganya sama. Tapi umumnya ya, pakaian istri lebih mahal dibandingkan pakaian suami biasanya. Coba deh, sini para suami coba. Yang apa namanya? Baju abaya istri berapa harganya? Hah? Kalau suami baju baju ini cuman murah kan? Nah, kalau misalkan jubah jubah ikon mahal. Sekarang jubah ikon ya ada yang mahal, ada yang murah juga, tapi kebanyakan yang murah. Ya. Tapi para akhwat tuh bajunya pada mahal-mahal. Ya. Makanya harus disamakan. Wala tadribil wajha. Jangan pukul wajah. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan dipukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, jangan menghinakannya. Kemudian uh, jangan juga memboikotnya di luar rumah. Jadi boleh kita menghajarnya. Hajar itu memboikot ya. Boikot itu mendiamkan. Jadi nggak boleh diusir gitu, nggak boleh diusir. Tapi harus tetap dalam rumah. Ya. Makanya ada tahapan-tahapan dalam nasihati istri yang nusyuz gitu. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ya. Jadi dengan cara dinasihati dulu, kemudian setelah itu dihajar dulu, kemudian baru dipukul. Dipukul itu pun ada batasannya ya. Nggak boleh tempat-tempat yang dapat melukainya dan juga nggak boleh di wajah. Allah alam. Kemudian hak istri atas suami, ya. Hak finansial, memberi mahar yang layak, ya. Jadi maharnya harus sesuai dengan keinginan istri. Jadi tapi hendaknya para istri juga tidak memberatkan suami, karena semakin berat mahar semakin mudah perzinahan. Semakin mudah mahar semakin sulit perzinahan. Ya. Makanya usahakan orang tua kita juga jangan memberatkan masalah mahar. Tapi suami memberikan sebaik-baiknya mahar kepada istrinya. Ya, karena mahar Rasulullah itu berapa? Berapa mahar Rasulullah? 200 dirham. 200 dirham itu sekitar berapa? 20 dinar. 20 dinar berarti berapa? Itu berapa? Coba aja 20 dinar. Sekitar 200 jutaan ya. 100 jutaan atau 200 jutaan lah. Karena satu dinar itu kan 4,25 gram. Ya kan? 100 jutaan berarti. Ya sekitar segituan. Itu mahar Rasulullah kepada Ummu Habibah. Terus mahar Rasulullah kepada istri-istri yang lain juga. Ya. Memang ada beberapa maharnya itu berupa furniture. Itu seperti maharnya kepada Ummu Salamah itu berupa furniture. Berupa perlengkapan perabotan rumah. Kemudian memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Hak non finansial. Berbuat baik dan bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Di antaranya dengan bersabar terhadap kekurangan mereka. Bercanda dan memberi wajah ceria di hadapan mereka. Ya Rasulullah SAW itu
apa namanya, bercanda tepat kepada Aisyah, ya. Dan beliau juga lomba lari dengan Aisyah. Beliau juga ngobrol dengan istri-istrinya sebelum tidur. Kalau bahasa anak muda sekarang namanya apa nih? Pillow talk, ya. Ngobrol satu bantal. Ya. Mohon maaf yang jomblo nggak relate ya. Tapi demikian. Kemudian menjauhi memukul bagian wajah, ya. Nggak boleh mukul bagian wajah. Tidak mencela dan merendahkannya. Memberikan pengajaran agama atau memberi mereka fasilitas untuk belajar. Jadi para suami kalau mereka nggak bisa ngajarin dalam rumah, maka nggak boleh larang istrinya untuk ikut kajian. Contoh, istrinya mau belajar kitab tauhid, suaminya nggak bisa ngajarin, maka nggak boleh melarang istrinya untuk keluar pergi belajar ke kajian, karena itu adalah kewajiban untuk mendapatkan pelajaran agama. Makanya dalam permasalahan fikih haid juga termasuk tuh ya. Itu juga wajib bagi wanita, juga perkenaan perempuan-perempuan lainnya yang sifatnya memang wajib pelajari fardu ain. Maka kalau suami nggak bisa ngajarin, maka suami nggak boleh ngelarang istrinya untuk ikut kajian. Dan suami juga harus memfasilitasi. Oh, ini ada daurah nih, bayar, bayar, daurah bayar. Mau ikut istrinya, suaminya bayarin. Ya, temenin. Ya, gitu ya. Kemudian adil terhadap istri-istrinya. Bila suami memiliki istri lebih daripada satu. Ya. Mohon maaf ini belum relate saya. Kemudian tidak berprasangka buruk kepada mereka. Oh, selesai. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya karena tanya jawab. Allahu a'lam. Ustadz Ahmad. Oh ya Ustaz, Afwan. Dari tadi mikrofon Anda nggak nyala. Iya, Afwan, tadi itu Afwan, Afwan. nyala, makanya Anda bingung. Oke, Ya. oke, oke, maaf. Terima kasih. Antum sudah ini Ustaz tadi? Bentar. Ini gimana cara modelnya? Saya jawabnya. Oh ya, sebentar ya Ustaz. Bentar. Share screen Anda masuk ya? Barusan. Eh, masih masuk. Oh gitu. Sebentar. Berarti ini kita remove pin ya. Oh, nggak bisa Ustaz. Maaf ini agak gaptek. Teman-teman bisa tuliskan dulu di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah ketemu ya problemnya. Barusan beberapa pertanyaan mungkin boleh antum pilih dulu Ustaz, langsung antum jawab Ustaz. Kalau ada pertanyaan yang menurut antum penting untuk dibahas. Chat komen ya? Iya, di kolom chat Ustaz. Silakan.
Sambil Ustadz Rahman Zahir sedang mencari pertanyaan yang beliau pilih, di sini saya menyampaikan terima kasih untuk sponsor dari acara kami, yakni Local Project yang sekarang jubah yang sedang dipakai oleh Ustadz Rahman Zahir dan juga saya. Ini adalah pakaian, insya Allah recommended ya Ustadz ya, untuk baju Muslim. Dan tadi pada nanya harganya kok jubah-jubah mahal gitu Ustaz. Nah, karena memang ada harga ada ini teman-teman. Contoh misalnya saya biasa beli jubah misal harga 100.000 biasanya agak terawang tuh Ustaz ya. Agak terawang kelihatan itu apalagi yang warna putih tuh. Apalagi yang pakai celana pendek kelihatan celana pendeknya ya. Nah, jadi teman-teman ini recommended banget karena seperti jubah-jubah di Arab Saudi nih di Timur Tengah. Kemudian juga ada sponsor yang pertama kita Z Syariah untuk investasi tanpa riba. Bagi teman-teman yang tertarik di investasi silahkan bisa menghubungi di website zsyariah.com. Untuk kantornya dia ada di Tangerang kalau nggak salah dan juga di Singapura ya. Jadi ini Z Syariah lumayan bagus buat teman-teman yang tertarik di dunia investasi. Baik, Ustaz silakan, mungkin sudah ada banyak banget pertanyaannya ya. Baik Ustaz, silakan antum pilih Ustaz. Oke. Bagaimana cara mendidik anak di zaman ini? Mendidik anak pada akhirnya sesuai juga dengan zaman dan kondisi, di mana ketika pada akhirnya menggunakan tools dari teknologi, maka gunakan itu dan kita tandanya up to date juga untuk menggunakan itu. Tapi kalau dalam keseharian kita sekarang ini banyak orang tua ini sungkan untuk ngecek HP anak. Padahal kita tahu semua bahwa orang tua punya hak untuk ngecek HP anak, ya. Bahkan kita bisa tahu apa tontonan mereka, apa circle mereka, grup mereka seperti apa, kita follow mereka, Instagram mereka dan sebagainya. Itu yang banyak dilepaskan oleh orang-orang tua sekarang dan akhirnya nggak tahu apa yang mereka tonton. Kemudian juga masalah gadget ya, ini perlu diperhatikan di zaman sekarang lagi-lagi karena semakin merebak dan luasnya penggunaan gadget. Apalagi sekarang udah ada AI, orang ngerjain tugas PR pakai AI semua dan penting bagi orang tua untuk bisa mengatur itu semua. Tapi ala kulin yang perlu dijaga daripada anak-anak kita adalah mengenai pendidikan tauhidnya sejak dini. Itu bisa meminimalisir adanya kemungkaran-kemungkaran di masa mendatang ketika sudah punya tauhid. Karena kita tidak 24 hours bersama mereka, kita nggak 24 jam bersama mereka. Maka mau nggak mau kita harus menumbuhkan rasa mereka diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah Ta'ala selalu setiap saat. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, ini sebelum antum menjawab lagi, saya mau jelaskan tadi untuk sesi ini tadi videonya bisa diakses oleh teman-teman di lms kursuskuba.com/slides. Semuanya ada di situ, rekaman video penjelasan termasuk juga presentasi yang tadi kita pakai di sini. Bagi yang tadi sudah membagikan atau mendownload itu kurang bagus ya, karena pertama tidak izin kepada kami terlebih dahulu pembuatnya. Jadi mohon maaf untuk ditarik bagi siapapun yang mendownload filenya. Dan nanti akhirnya ini nanti masih akan direvisi lagi. Kami khawatir jika di-download nanti diedit-edit sendiri, kemudian jatuhnya bisa sampai menisbatkan sesuatu yang bukan kita buat saat. Misalnya di teks-teksnya diubah-ubah ya kan? Bisa aja lalu ada logo Daurah Syariah, ada logo ini. Nah, nanti problem masalahnya itu. Mohon maaf, jadi teman-teman untuk tidak mendownloadnya dulu, nanti kita akan secure ini supaya tidak bisa di-download. Ini teman-teman bisa akses presentasinya yang terbaru, masih kita revisi beberapa kata tadi ada salah ketik, dan juga ada tambahan dari Ustadz Zahir. Kemudian nanti ada kuis singkat dan rekaman videonya semuanya di situ di LMS Learning Management System kursuskuba.com/slides. Silakan Ustadz, saya kembalikan kepada antum. Ya, kita tahu semua bahwa fitnah terberat bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Ana mau tanya Ustadz, tips apa saja yang memudahkan kita selamat dari fitnah wanita, khususnya kami yang sedang dalam proses menuntut ilmu. Bagi laki-laki yang lagi thalibul ilm, maka kita tahu semua putus sejak awal bahwa kita ingin fokus menuntut ilmu dengan cara tadi tidak membuka peluang. Jangan juga tebar pesona. Saya lihat ada beberapa ikhwan yang tebar pesona. Tebar pesona. Anda takut terhindar dari fitnah tapi Anda tebar pesona. Gimana? Nggak bisa. Dengan buat story-story yang nggak ada faedahnya. Atau story-story quote tapi ada wajah Andanya sambil a day in my life. Gimana ceritanya? Tebar pesona ini namanya. Jangan buat kayak gitu. Enggak.
Kalau memang fokus ilmu ya udah fokus ilmu saja, nggak usah tebar pesona di sosial media. Kemudian yang kedua, berusaha semakin mungkin kalau ada chat yang sifatnya gak penting, misalkan ada tiba-tiba akhwat chat di DM komentar, DM, izin share ya, coba untuk apa chat izin share ya? Untuk apa? Saya tanya. Anda kalau share tinggal share aja, screenshot aja, tapi menyebutkan sumbernya kan gitu. Nah, kalau izin share-nya akhirnya jadi berujung kepada chat-chat yang nggak berfaedah. Nanya lah udah tahajud atau belum, udah kajian atau enggak, kajian di mana, ntar macem-macem akhirnya kemana-mana gitu. Dan yang ketiga, fokus di menuntut ilmu dengan cara kita padatkan kegiatan kita dalam ilmu. Karena biasanya maksiat itu akan datang bagi yang nganggur. Maksiat akan datang bagi yang nganggur. Ketika kita ada kegiatan, larilah. Akhirnya berawal dari chat di sosial media. Kemudian segera menikah. Ya, segera menikah. Nikah nggak harus ditunggu kaya, nggak tunggu harus mapan. Nggak harus. Ya, karena justru nikah dulu lagi nggak mapan-mapannya, lagi nggak punya ya nikah justru. Itu justru yang akhirnya eh, bisa membuat kita mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Iya, kunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan buat kaya mereka. Sehingga menikah, dan cara menikah adalah dengan cara kita berikhtiar semaksimal mungkin minta dikenalin sama apa awal kenalan aja, sama seperti Anda juga dikenal ya dikenal, dan berhubungan langsung dengan orang tuanya. Jadi tanpa berhubungan langsung dengan akhwatnya, setelah itu ada pernikahan. Jadi supaya kemudian kalau misalkan ini sering-sering puasa, iya, sering-sering puasa juga, fa innahu wija, bagaimana kata Rasulullah SAW, itu ada bentengnya, perisainya, perisai para pemuda adalah puasa. Ya, dan sibukkan dengan aktivitas bermanfaat, kegiatan-kegiatan, ngapain ke, dagang ke, bisnis ke, kerja ke, apain, apapun yang dilakukan bermanfaat, ya. Ilmu ke, ikut daurah ke, apapun. Jadi jangan nganggur, kemudian jangan masuk di circle-circle yang sering membicarakan tentang wanita. Jadi kalau ada majelis yang isinya pembahasan perempuan mulu, cewek mulu, wanita mau dibahas di situ, atau makanan mau yang dibahas, ya maka itu bukan beribawa majelisnya. Makanya para ulama mengatakan kami benci kepada majelis yang isinya adalah pembicaraan tentang wanita dan makanan. Ya. Kalau nggak bicara wanita, makanan gitu ya. Itu menurut ilmu harus jaga muruah. Ya. Allah alam. Izin Ustadz, Ya, mungkin betul. saya pilih ini pertanyaan sangat berkaitan dengan yang tadi. Bagaimana dari Anissa Khairiyah, bagaimana bersikap jika kita sudah dewasa terhadap orang tua yang durhaka karena tidak memenuhi hak anak dari 5 tahun hingga menikah 21 tahun? Ya, tilka ummatun ma kasabat. Tilka ummatun ma kasabat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya. Jadi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Jadi kita nggak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi ketahuilah bahwa kalau ada hak yang kita terzalimi sebagai pihak yang terzalimi, sebagai orang yang diambil haknya oleh orang lain, baik itu orang tua kita sendiri. Jadi orang tua kita nggak nafkahin kita, orang tua kita bahkan nggak didik kita sebagainya, ya udah, walaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yusawfa yurah. Kita cuma bisa mengusahakan, tapi hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, ya udah, kita hanya berlaku sebagai anak yang baik karena kita akan dihisab sendirian-sendirian. Kita nggak dihisab secara kolektif, tapi kita dihisab secara sendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datangkan sendirian dan sendirian. Jadi kalau ada orang tua kita yang zalim kepada kita, ya sudah, kita hanya bisa minta ampun kepada Allah atas nama mereka, dan kita tidak melakukan hal yang sama sebagaimana mereka melakukan kepada anak-anak kita kelak. Seperti itu, wallahu a'lam. Lanjut lagi. Baik, saya milih atau antum Ustaz? Antum aja, Seth. Mendingan. Oh gitu, ya udah. Ya. Baik. Ini Ustadz, ada yang bertanya seperti ini. Saya akan pilih dari yang paling terhubung dengan materi tadi ya. Ya. Dari Dila Balatif izin bertanya, kalau suami punya anak dari mantan istrinya dan tidak mampu menafkahi anak-anaknya seperti kemauan mantan istri, bagaimana ya Ustadz? Ya, pertama, nggak ada namanya mantan anak ya. Nggak ada namanya mantan anak. Jadi kalau suami punya anak dari mantan istri sebelumnya, itu anak dia, anak suami berarti. Dan suami wajib nafkahin. Jadi nggak ada istilahnya nafkah jadi terputus setelah kita cerai sama pasangan. Nggak. Dia tetap mewajibkan kita untuk nafkahin mereka. Dan meskipun hak asuh itu diambil oleh ibunya dia, mantan istrinya, tapi tetap saja dia tetap wajib menafkahi
anaknya, untuk pendidikannya, kemudian biaya penghidupannya. Adapun pengurusan hadonah, pengurusan daripada pengurusan pengasuhan itu boleh diserahkan baik kepada ibu ataupun ayah sesuai dengan keputusan pengadilan ya. Tapi ala kulin tetap suami punya kewajiban. Kalau nggak mampu, ya berarti ada itu ya, ada hak yang berarti belum tertunaikan dan Anda punya hutang berarti kepada si fulan nafkah dia dan harus dibayar nanti setelah mampu. Wallahu alam. Baik Ustadz, ada yang bertanya tentang yang membolehkan istri keluar kajian tadi. Berarti apakah boleh istri keluar rumah sendiri Ustadz seandainya ke kajian tadi nggak ada teman? Ya tadi, dalam perkara-perkara yang sekiranya itu fardu ain. Contoh kayak tadi pelajaran akidah atau pelajaran sholat atau wudhu itu kan fardu ain tuh yang sifat-sifatnya fardu ain. Kemudian suami nggak bisa ngajarin di dalam rumah. Suami nggak boleh ngajarin di dalam rumah. Maka suami nggak boleh ngelarang, nggak boleh ngelarang. Tapi kalau sudah suami ngelarang, suami harus ngajarin di dalam rumah. Dan kalau kalau misalkan dia pergi keluar rumah dalam kondisi tadi darurat, yakni karena kalau misalkan dia nggak keluar rumah dia akan nggak bisa sholat. Maka hal demikian yang bisa membolehkan karena kedaruratan belajar ilmu-ilmu fardu ain tersebut lebih dahulu bukan daripada keluar rumah sendirian. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari Siti Hanafiyah. Mau bertanya, di dalam pernikahan bagaimana cara meminta hak agar tidak terkesan menuntut? Ya, jadi pertama hak itu dibicarakan ketika konflik ya. Jadi salah kalau misalkan setiap hari bicara masalah hak terus enggak. Jadi ketika konflik dibicarakan. Kalau misalnya sudah pernikah ya. Tapi kalau sebelum menikah bisa dibicarakan dengan bahasa-bahasa yang sekiranya itu enggak begitu frontal. Jadi kita bertanya sifatnya, Afwan kalau untuk masalah seperti apa gitu. Jadi dibicarakan seperti itu. Sifatnya tanya mungkin ya, bukan bukan nuntut, nanya bagaimana pendapat kamu tentang ini dan sebagainya. Jadi bisa bisa bicarakan secara bertanya gitu awalnya. Adapun ketika sudah menikah, itu pembahasannya bukan kita apa hak saya yang belum yang tertunaikan oleh dia, bukan. Tapi lebih kepada yang dihulukan adalah apa kewajiban saya yang perlu saya tunaikan kepada dia, gitu. Karena nanti kalau hak itu kita nggak tertunaikan, kita akan dapat hak kembali di akhirat, gitu kan? La tu'adunna huquqa ila hari yaumil qiyamah, akan diberikan hak-hak kita di hari kiamat nantinya, akan ditunaikan kembali. Bahkan kalau nggak dikembalikan di akhirat, maka kembali di dunia, gitu kan? Hak kita akan kembali semuanya, tapi kewajiban kita lah yang harus kita lakukan lebih utama. Tapi kalau sebelum menikah, maka dibicarakan secara baik-baik, ditanyakan secara baik-baik yang tidak kesan menuntut dan itu dengan menggunakan diksi-diksi yang sopan ya. Wallahu Baik, teman-teman, kalau pertanyaannya ini nggak mungkin kan Ustadz Abdurrahman Zahir menjawab semua, tapi tenang saja. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita masukkan di Google Spreadsheet ya Ustadz ya. Kemudian jawabannya akan kita jawab secara singkat dirangkum dari situs-situs fatwa, misalnya Islam Soal Jawab atau yang lain-lain mungkin ya Ustadz ya. Dari kami admin karena Ustadz Abdurrahman juga ada jadwal-jadwal lain. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi masih Ustadz, enggak apa-apa? a'lam. Betul, Berapa? Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Ini Ustadz, bagaimana hukumnya dari Harna ini, bagaimana hukumnya jika seorang istri lebih memilih tinggal di rumah untuk merawat mertua dan anak-anak, namun suami memerintahkan untuk istri belajar agama dan mengajar di luar? Mertua dan anak-anak tuh maksudnya gimana? Orang tua sendiri ya? Berarti orang tua suami mungkin, Orang tua suami. karena mertua. Harus ikut suami pada akhirnya. Ikut suami karena insya Allah itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Karena mungkin suami punya kebijakan lain yang mana ada orang lain yang ngurusin orang tua suaminya, tapi ketika suami menempatkan di satu tempat, maka harus pada akhirnya bisa apa namanya bisa bisa ngikut suami terus-terusan. Selama tidak melanggar syariat ya, harus ikut penempatan di mana suami menempatkan. Ya, termasuk tadi ketika suami belajar agama yang mana itu kewajiban yang sudah diperintahkan suami dan juga kewajiban dalam agama kita belajar agama yang fardu ain maka tidak bisa ditolak. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, ini ada yang bertanya dari Muhammad Siswandi, apakah saya durhaka kepada orang tua karena meninggalkan orang tua sendirian di rumah? Sedangkan saya lagi di Jakarta cari nafkah bersama istri. Orang tua atau ibu di rumah sendiri bersama adik. Qadarullah bapak sudah meninggal. Ya, kalau misalkan orang tuanya nyuruh untuk pulang misalnya, kamu pulang aja, ya berarti kita wajib pulang. Dan tadi ada usahakan juga nyari nafkah yang dekat-dekat orang tua atau orang tuanya bawa pulang, bawa untuk dekat tinggal bersama kita atau tinggal dekat rumah kita, kita kontrakan, kita kos, kita apa namanya sewa rumah yang biar bisa dekat mereka dengan kita. Kalau memang tidak mampu, maka pada akhirnya kita bisa tetap mengirim uang kepada mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka,
dan tetap mengunjungi mereka. Sekiranya nggak bisa hadir terus-terusan tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, maka bisa menelpon mereka tiap hari. Dan mereka punya hak juga untuk dikunjungi ya. Tapi sebaik-baik ideal kondisi adalah ketika kita bisa dekat dengan mereka secara fisik ya. Artinya kita tinggal dekat dengan mereka. Meskipun nggak serumah dengan mereka, tapi mereka harus minimal tempat tinggalnya nggak jauh dari kita. Gitu. Satu komplek kah, atau bersebelahan rumahnya kah, dan sebagainya. Meskipun kalau tinggal serumah itu tidak ideal ya. Antara mertua dan menantu kalau diserumahin itu nggak ideal. Tapi kalau dekat-dekatan, sebagaimana rumah Rasulullah dekat dengan rumah Abu Bakar, itu kan mertua menantu semua tuh. Utsman bin Affan rumahnya juga dekat dengan Rasulullah SAW di Madinah. Ya, ini dekat-dekatan dan itu lebih harmonis dibandingkan jauh-jauhan. Tapi kalau tidak ideal kondisinya, maka setidaknya kita temankan mereka meskipun secara jauh. Tapi ketika mereka sudah minta untuk kita pulang, maka pulang. Karena tidak ada pelanggaran syariat dari permintaan mereka ketika pulang. Allah a'lam. Baik Ustaz. Kira-kira berapa pertanyaan lagi antum masih bisa karena khawatir Satu antum lagi mau mungkin butuh kan? istirahat. Satu lagi. Oke. Antum mungkin yang pilih Ustaz. Karena satu ini banyak banget nih. Ah, 60 Oke. lebih pertanyaan nih, saya bingung. Subhanallah. Iya, kalau masalah rumah tangga pasti banyak kan memang. Iya, banyak kan tentang rumah tangga. Iya. Eh, Oke, bagaimana menghadapi orang tua yang saat ini lupa ingatan? Sangat banyak, daya ingatnya sedikit. Apa yang sudah disampaikan, misalnya sejarah perjalanan keluarga tak lama, kemudian lupa ingatan lagi. Sempat sekali nengok saat sholatnya, kurang jumlah rakaatnya karena mudah lupa. Minta tolong nasihatnya Ustaz. Allah katakan dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwa semaksimal kalian, bertakwa semampu kalian. Jadi kalau semampunya seperti itu, berarti dia punya penyakit yang pada dasarnya itu di luar kemampuannya, di luar kondisinya kan gitu. Ya udah bertakwa saja. Dan kita yang ngelihat, ingetin, Pak, mohon maaf, Pak, Bu, mohon maaf tadi rakaatnya kurang. Kita ingatkan dan kita berusaha ingat terima dan lagi dan nggak ada salahnya karena memang orang beriman itu senang diingatkan dan senang mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Ingatkanlah karena peringatannya bermanfaat bagi orang beriman. Jadi ala kulim bersabar menghadapi orang tua yang seperti itu. Sebagaimana mereka bersabar menghadapi kita ketika kecil. Kenapa kita tidak bersabar ketika mereka sudah tua? Karena sama saja keadaannya kan. Kita butuh diasuh kan ketika kecil. Kita butuh disuapin, kita butuh diajar berkali-kali. Bukannya kita sering lupa juga ketika kita masih kecil. Kita salah minum tangan kiri, orang tua kita ingatkan tangan kanan, nah. Minum duduk, kita berdiri lagi. Kita sering kali mengucap yang salah ketika masih kecil. Dan orang tua kita bersabar merepetisi pendidikan tersebut kepada anaknya, kepada kita. Tapi mengapa kita tidak bersabar ketika mengurus mereka ketika sudah tua? Wajar. Sikap lupa adalah sikap manusiawi dan sikap sudah tua sudah manusiawi. Maka bersabar atas sama mereka dan itulah pintu surganya di situ. Kesabaran di situ adalah dalam menjaga orang tua. Wallahu a'lam. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah untuk semua chat pertanyaan barusan saya save chat terlebih dahulu. Jadi ini tersimpan di Zoom kami, foldernya. Nanti kami akan tampilkan dan beri jawaban singkat yang kami rangkum dari website-website fatwa mungkin ya Ustadz ya. Dengan kita sebutkan sumber siapa yang berfatwa. Mungkin itu semoga bisa membantu buat teman-teman yang saya kasihan udah chat panjang-panjang tapi nggak dijawab ya. Tapi insya Allah nanti dijawab di Google Sheet. Begitu. Baik, insya Allah kita lanjut lagi bersama Ustadz Abdurrahman Zahir. Nanti sesi 2 tentang a'malul qalb seperti yang terlihat di tampilan layar berikut. Insya Allah nanti sore ya Ustadz ya. Insya Allah bisa sore. Setelah asar mungkin sudah bisa siap-siap teman-teman. Saya nggak tahu kalau di Jakarta antum asar jam berapa selesai Ustadz kira-kira itu? Jam 4 Kalau mungkin. ya asar kita jam setengah tigaan sih baru beres insya Allah. Setengah Setengah tiga, 4. setengah empat, Iya. sorry. Setengah empat, setengah tiga, setengah empat. Iya. Pas Insya Allah dua kita dua mulai kan. jam 4 ya teman-teman sekalian dan mungkin nanti sampai jam 5. Lebih-lebih dikit mungkin itu buat sesi tanya jawab. Insya Allah ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan dan faedah-faedah yang luar biasa. Kita cukupkan di sini dulu. Mungkin ada antum mau menyampaikan sesuatu Ustaz? Ya, cukup insya Allah, Zat. Cukup insya Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang tadi bertanya, jangan khawatir, ini kita save semua pertanyaan tadi, nanti akan kita berikan jawaban di Google Sheets.
Nanti tercantum di situ siapa yang bertanya mungkin atau pertanyaannya dan kemudian jawabannya dan siapa yang memberikan fatwa. Semoga Allah mudahkan untuk itu ya. Untuk absensi tidak ada absensi kali ini. Jadi nanti untuk bagaimana prosedur pemberian hadiah dari peserta teraktif saat ini kita masih belum tahu seperti apa kita nilainya. Tapi nanti kita mungkin akan ambil dari hasil sertifikasi yang ada di LMS kita saja. Sementara seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.